Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, jemaah, mari sama-sama kita buka pertemuan malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa malam hari ini kita semua masih diberi Allah kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini, Musalla Miftahul Jannah, dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mendengarkan kajian dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan tercatat sebagai amal kebaikan dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak jemaah, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian Quran tematik, ya. Kajian maudhu'i. Maudhu' itu artinya kita mengkaji tema-tema dari Al-Quran, dan kali ini kita ambil dari judul surah dari Al-Quran itu sendiri. Kita akan masuk ke surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran. Menyebutnya Ali Imran. Kalau dalam Quran dikatakan wa ala Imran, wa ala. Tapi orang menyebutnya nama Qurannya wa Ali. Ala Ali, ya sama artinya keluarga Imran. Ya. Judulnya diambil dari surah Ali Imran ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Inna Allah astafa, sesungguhnya Allah memilih Adam wa Nuha, Adam dan Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran 'alal 'alamin, lebih baik, lebih mulia di atas seluruh keluarga yang ada di muka bumi ini, menjadi keluarga pilihan. Sungguh Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Jadi pada masa Nabi
apa namanya, Adam, Nuh, Ibrahim, Imran, itu keluarga mereka ini adalah keluarga yang melebihi keluarga yang lainnya pada masa itu, pada masa masing-masing. Uniknya di ayat ini kita perhatikan, ketika Allah menyebutkan Adam tidak pakai keluarga. Innallaha astofa Adam, maka ada keluarganya. Wa Nuhan, kan ada keluarganya. Baru wa ala, nah baru ada keluarga. Ketika Allah menyebutkan Ibrahim baru pakai wa ala Ibrahim, wa ala Imran, baru disebutkan ala Imran, keluarga Imran alal alamin. Kenapa ketika disebutkan Adam dan Nuh tidak pakai keluarga? Harusnya kan innallaha astofa ala Adam wa ala wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Harusnya gitu kan? Tapi ketika Allah menyebutkan keluarga Adam dan Nuh tidak disebut keluarga. Langsung namanya innallaha astofa Adam wa Nuh. Kenapa demikian? Karena yang namanya keluarga dalam konsep Al-Qur'an ya. Keluarga itu baru dikatakan keluarga kalau dia seiman. Kalau dia seakidah. Kalau dia sama-sama takwa baru keluarga. Mengapa Adam tidak disebut keluarga Adam, ala Adam? Karena di antara anak-anak Adam nih ada yang tidak beriman, yaitu anaknya Qabil. Nah, Qabil yang membunuh Habil. Sehingga karena ada anak yang tidak beriman, tidak bisa disebut keluarga Adam. Karena ada anaknya yang tidak beriman. Sama juga dengan Nuh itu. Disebut dia tidak wa ala Nuh, tapi langsung wa Nuhan. Harusnya wa ala Nuhan, dan keluarga Nuh. Tapi Allah menyebutkannya dan Nuh aja. Kenapa? Dalam keluarga Nuh itu ada anak dan istrinya yang tidak beriman, yang tidak mau beriman, musyrik, sehingga tidak disebut sebagai keluarga. Baru ketika wa ala Ibrahim, baru Ibrahim disebut keluarga. Wa ala Imran, baru disebut keluarga. Mengapa? Karena semuanya beriman. Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya Hajar, istrinya Sarah, anaknya Ishak, Ismail, semua beriman. Baru dikatakan dia keluarga. Demikian juga keluarga Imran ini. Suaminya Imran beriman, istrinya Hannah beriman. Anaknya nanti lahir, Maryam beriman. Maryam lahir lagi cucunya, Isa beriman juga. Baru dia sebut sebagai keluarga. Makanya ketika Nabi Nuh itu anak istrinya tenggelam di depan matanya, waktu dia menolong, ditegur oleh Allah. Kata Allah apa dalam surah Nuh itu? Jangan ditolong, mereka bukan keluargamu. Nah, kerasnya Al-Quran ini. Jadi kalau kada seiman itu, kada seakidah, dianggap bukan keluarga. Dianggap tidak keluarga. Ini arti yang namanya arti dari keluarga ala Imran. Nah, maknanya apa? Mengingatkan, menyadarkan kita semua untuk bersungguh-sungguh, untuk bekerja keras bagaimana mengusahakan agar kita satu keluarga itu jadi keluarga terbaik, jadi keluarga beriman, jadi keluarga bertakwa. Sebagaimana contoh keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Nah, kita jadikan keluarga kita juga. Karena kalau ada yang tidak beriman, bukan keluarga. Kita punya anak kita kada beriman, kada mau sholat, kada mau mengaji, seumuran kada mau. Nah, ini bisa dianggap bukan bagian keluarga kita dalam pandangan Al-Quran ya. Makanya kita mengusahakan bagaimana caranya membentuk satu keluarga di mana keluarga itu menjadi keluarga yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, menjadi keluarga pilihan, menjadi keluarga terbaik. Contohnya ada keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Kalau keluarga Ibrahim ini keluarga para nabi. Nabi Ibrahim kan nabi. Tapi kalau Imran ini dia bukan nabi. Imran bukan nabi. Tapi dari keturunannya lahir nabi, cucunya. Anaknya belum nabi lagi, Maryam. Tapi Maryam melahirkan Nabi Isa. Nah, ini artinya apa nih? Kita ini punya kesempatan dalam Quran ini 2 surah ya. Imran dan Luqman. Dua-duanya bukan nabi. Imran bukan nabi, Luqman juga bukan nabi. Tapi menjadi nama surah dari Al-Quran. Artinya orang ini, Imran dan Luqman ini, walaupun bukan nabi,
tapi sekaliber dengan para nabi. Walaupun dia bukan nabi, tapi ketakwaannya, keimanannya itu sekaliber dengan para nabi, sehingga menjadi nama surah. Dan ini juga jadi motivasi bagi kita semua. Kita bukan nabi, tapi kita bisa meningkatkan kualitas iman kita sekaliber. Berusaha. Oleh karena itu kita perlu bekerja keras, berjuang, bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas iman kita yang sesungguhnya. Menjadi keluarga terpilih, innallaha astofa, keluarga terpilih, keluarga terbaik. Sebagaimana keluarga Ibrahim dan keluarga Imran yang semuanya adalah orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Itu makna, arti dan makna dari surah Ala Imran atau Ali Imran. Ali Imran mengingatkan kita bersungguh-sungguhlah untuk membentuk keluarga terbaik. Kalau kita ada berjuang, anak-anak terus kita didik dengan sungguh-sungguh, kerja keras, istri kita, karena kita pemimpinnya. Jadi istri, anak tuh harus kita didik dengan baik. Karena kalau tidak, di Quran dikatakan nanti anak istri itu akan jadi fitnah. Nanti anak istri akan jadi musuh bagimu. Allah terangkan di dalam surah At-Taghabun, surah 64 ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Allah ingatkan kita, hati-hati orang beriman. Sesungguhnya di antara istrimu dan anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ada contohnya, keluarga Nabi Nuh tadi. Anak istrinya jadi musuh Nabi Nuh. Ada contohnya, keluarga Nabi Adam. Anaknya jadi musuh, Qabil jadi musuh. Maka kata Allah, hai orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jadi Allah menyuruh kita lawan anak bini ini hati-hati. Hati-hati kita. Harus sungguh-sungguh, harus serius nih. Jangan sampai kita lihatnya, ini bahaya nih anaknya, bakat menyimpangnya, dan itu kita kerja keras tuh ngarahkannya tuh. Ini nampaknya anak ini susah diatur nih. Terus sholat tidak pernah mau, suruh mengaji tidak pernah mau, gimana caranya? Kita harus betul-betul bekerja keras, berpikir tuh, kayak apa caranya? Karena di antara anak kita rupanya anak nomor 1 nyaman disuruh sholat, disuruh ngaji enak, ya kan? Nomor 2 nyaman, tiba-tiba kita anak yang paling nomor 4 tuh suruh sholat koler orangnya, suruh mengaji koler, termasuk ulun juga kayak itu. Kenapa nih anak yang paling bungsu nih agak koler nih? Kita mikir nih, kata Allah berhati-hati dari mereka. Mau dibangunkan subuh-subuh, diajak ke masjid apa segala macam. Ada dibangunkan marah kadang-kadang, nggak mau, melawan dia. Kata Allah, hati-hati, sesungguhnya orang beriman di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini asbabun nuzulnya dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan penduduk Mekah yang masuk Islam, akan tetapi istri-istri dan anak mereka menolak hijrah atau ditinggalkan hijrah ke Madinah. Lama kelamaan mereka hijrah juga sampai di mana mereka melihat kawan-kawan telah banyak mendapatkan pelajaran dari Nabi Muhammad SAW, karena mereka bermaksud menyiksa istri dan anak-anaknya yang menjadi penghalang untuk berhijrah, maka turunlah ayat ini yang menjelaskan Rasulullah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Artinya kalau anak itu belum kau diarahkan, jangan juga kita terlalu jahat, hendak nyiksa. Turun ayat ini, karena orang mendidik tahu waktu hijrah tadi hendak disiksa aja bininya nih, bini menghalang-halangi nih, anak kita hendak hijrah dihalang-halangi, udah disiksa aja. Turun ayat ini. Yang penting kita waspada, hati-hati, ampuni kesalahan mereka, maafkan mereka. Tetap jangan putus asa, berikan bimbingan yang terbaik. Tetap arahkan anak kita itu bagaimana keluarga kita menjadi keluarga pilihan. Memang untuk menjadi keluarga pilihan bukan persoalan yang mudah. Kalian semua pasti merasakan beratnya mendidik anak bini ini. Ya kalau saya ada mudah bang mendidik anak bini ini. Kita semua pasti merasakan.
Bagaimana sulitnya mendidik anak istri. Tapi kata Allah, harus bersungguh-sungguh. Berjuanglah bersungguh-sungguh untuk mengarahkan keluarga kita supaya menjadi keluarga terbaik, keluarga pilihan. Dan istimewanya apa? Kalau kita menjadi keluarga terbaik, menjadi keluarga pilihan, itu langsung mendapatkan doa dari malaikat. Bayangkan, yang mendoakan kita bukan manusia, tapi makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Apabila satu keluarga tuh, istrinya, anaknya, suaminya, kakeknya, cucunya, keturunannya, semua beriman kepada Allah, langsung dapat doa dari malaikat. Ayo. Nah, kalau kita ingin dapat doa malaikat, jadikan keluarga kita keluarga yang beriman. Allah jelaskan hal ini dalam surah Ghafir, surah ke-40. Ada yang bilangnya surah Mukmin, ada yang bilangnya surah Mukmin, ada surah Al-Mu'minun. Kalau surah 23 namanya Al-Mu'minun, surah 40 namanya surah Al-Mu'min atau Ghafir. Nah, ada yang menyebutnya Ghafir, ada yang menyebutnya Mukmin. Kalau di sini disebut dengan Ghafir. Surah 40 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri mereka, dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ini doa malaikat nih, dijelaskan sebelumnya 7-nya. Malaikat-malaikat yang memikul aras, yang berada di sekelilingnya, bertasbih dengan memujinya, dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya, serta memohonkan ampun untuk orang-orang beriman. Saya berkata, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Ini doa malaikat. Lalu yang ke-8-nya, ya Tuhan kami, masukkan mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan, dari cucu anak nenek moyang mereka, istrinya, keturunannya. Sungguh Engkau yang maha perkasa, maha bijaksana. Luar biasa bahwa orang kalau bisa mampu menjadikan keluarganya keluarga terbaik, keluarga pilihan, keluarga beriman, dapat doa langsung dari malaikat. Kita kan tentu pengen kayak apa caranya di dunia ini berkumpul, karena kita sunatullahnya begitu kan. Kalau orang keluarga tuh ingin kalau bisa di dunia ini berkumpul, nanti di akhirat berkumpul juga. Nabi Nuh tidak bisa berkumpul. Nabi Nuh masuk surga, tapi anak istrinya masuk neraka. Tidak bisa berkumpul. Nabi Adam masuk surga, tapi anaknya Qabil masuk neraka. Tidak bisa berkumpul. Yang bisa berkumpul masuk lagi dalam surganya Allah yang sefrekuensi. Biar orang tuh sama frekuensinya. Kalau sama-sama beriman, bertakwa kepada Allah, baru nanti Allah kumpulkan lagi, Allah himpunkan lagi, dipertemukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahagia nek kita. Karena di dunia ini kita setumat aja lagi. Kedelawas kita meninggal kita. Gimana caranya? Nah, misalnya kayak ulun sendiri, apa sudah meninggal? Allahumma warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hati kecil kita ada kerinduan. Kapan bisa ketemu orang tua? Ada. Pengen kita. Apalagi ulun tuh waktu abah meninggal tuh, ulun tidak ada di sana, tidak di kampung, ulun di sini. Lalu ulun dengar kabar meninggal, besok ulun ke Sumatera, sembasannya dikuburkan sudah. Jadi tidak melihat. Itu luar biasa tuh. Ada rasa penyesalan, ada rasa kayak apa. Nah lalu kita berdoa berharap kepada Allah, gimana supaya suatu saat nanti kalau di dunia tidak bisa berkumpul, Allah pertemukan lagi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan penjelasan bahwa selama kita beriman bertakwa, satu keluarga dikumpulkan lagi dalam surganya. Surah 52. Allah jelaskan dalam surah 52, surah At-Tur ayat yang ke-21.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, ketemu lagi kita dengan anak cucu kita, lawan bini kita, ketumpul lagi. Allah pertemukan dalam surganya. Syaratnya selama satu iman, selama beriman. Jadi kalau kita ingin di dunia berkumpul keluarga, pengen di akhirat berkumpul lagi, maka kita harus bersungguh-sungguh mencetak, menjadikan keluarga kita keluarga terbaik. Innallaha astafa, keluarga pilihan. Sebagaimana keluarga Adam, Nuh, Ibrahim dan Imran masuk sama-sama dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini arti dan makna dari surah Al-Imran, mengingatkan kita semua bersungguh-sungguhlah untuk menjadikan keluarga kita menjadi keluarga teladan, menjadi keluarga pilihan, menjadi keluarga terbaik. Kita masuk ke yang kedua, korelasi hubungan antara surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran. Apa hubungannya? Kalau surah Al-Baqarah ini kemarin kita jelaskan bahwa Al-Baqarah ini menjelaskan tentang ada keluarga juga. Tapi bukan seperti keluarga Imran ini, justru keluarganya seperti keluarga hewan. Keluarga juga, seperti Baqarah contohnya. Contohnya keluarga Baqarah. Jadi di muka bumi ini ada dua keluarga. Ada keluarga manusia, ada keluarga hewan. Nah, ini dia. Di mana bedanya? Keluarga hewan tidak ada kaitan dengan ketakwaan. Tidak ada urusan dengan ketakwaan. Keluarga harimau tidak ada urusan ketakwaan. Keluarga sapi itu ada urusan ketakwaan. Tidak ada kan? Tidak ada urusan ketakwaan. Sementara Ali Imran ini keluarga dalam ketakwaan. Allah menjelaskan mengapa jadi keluarga Baqarah. Mari sudah kita jelaskan. Karena mereka masa bodoh dengan panggilan Allah itu tidak pernah peduli. Tidak pernah tahu-tahu, dipanggil sholat tidak pernah datang, tidak pernah mau merespon panggilan Allah. Ketahuan mereka seperti hewan. Ulaika kana ambalhum adall. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk lagi. Walaupun fisiknya manusia. Jadi keluarga itu satu keluarga kalau tidak pernah peduli dengan panggilan Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah baca Quran, mohon maaf kata Allah, keluarga mereka jatuh seperti keluarga sapi. Jatuh kayak keluarga sapi. Namanya kumpul kebo. Kumpul kebo itu kan seolah-olah berkeluarga, padahal kada. Kumpul kebo. Jatuh seperti hewan. Nah, itu. Sementara Ali Imran ini adalah contoh keluarga sejati. Keluarga manusia yang sesungguhnya. Mengapa dikatakan dia sebagai keluarga manusia sejati? Karena mereka ini orang-orang yang sama-sama dalam iman, sama-sama dalam ketakwaannya kepada Allah. Oleh karena itu jaga diri kita, keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu jangan sampai menjadi penghuni api neraka. Mengapa mereka dimasukkan ke api neraka? Karena mereka membiarkan keluarga mereka tidak menjadi keluarga manusia yang sejati, bahkan membiarkan keluarganya menjadi keluarga seperti hewan. Lihat kalau hewan berkeluarga, apa niat keluarga hewan? Cuma kawin aja. Hewan tuh kalau berkeluarga kan nafsu aja. Yang penting kawin, makan, punya keturunan, selesai dah. Itu keluarga hewan itu gitu. Hidupnya hanya untuk kawin aja. Makan, kawin, punya keturunan. Makan, kawin, punya keturunan. Selesai. Tidak ada urusan ketakwaan. Pertanyaannya, banyak tidak keluarga manusia yang seperti itu. Makan, kawin, ya kan? Punya keturunan. Makan, kawin, punya keturunan. Selesai. Tidak ada urusan lain. Banyak yang seperti itu. Maka kalau ada keluarga manusia seperti itu, maka jatuh keluarga ini bukan keluarga manusia
dia seperti keluarga hewan. Nauzubillah. Allah jelaskan dalam Quran surah Asy-Syura, surah 42 ayat 11 tentang ada dua pasangan. Ada pasangan manusia, ada pasangan hewan. Bagaimana membedakannya? Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadhrukum fihi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah pencipta langit dan bumi, Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri. Ada pasangan-pasangan dan dari jenis hewan. Ada juga pasangan-pasangan juga, berkeluarga juga ya. Manusia berpasang pasangan, hewan juga berpasang pasangan. Dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak di jalan itu. Sama, manusia berkembang biak, hewan juga berkembang biak, sama-sama berkembang biak. Sama. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dia maha mendengar, maha melihat. Miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi, dan melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dikehendaki. Sungguh Allah mengetahui segala sesuatu. Allah tahu segala sesuatu. Ada keluarga manusia, ada keluarga hewan. Ada pasangan manusia, ada pasangan hewan. Apa yang membedakannya? Bukan cuma sekedar fisiknya, tapi bagaimana sikap perilakunya. Kalau keluarga hewan tadi, mereka hanya sebatas berkembang biak, berkeluarga hanya untuk melampiaskan hawa nafsu agar punya keturunan. Makan, kawin, punya keturunan, selesai. Itu keluarga hewan. Sementara keluarga manusia ini ada kaitan dengan soal tanggung jawab kita kepada Allah. Tanggung jawab kita. Karena itu, jadilah keluarga manusia yang sejati, jangan menjadi keluarga hewani. Nauzubillahi min dzalik. Kita masuk yang ketiga, pesan-pesan penting. Durusul mufidah. Dalam bahasa Arab disebut dengan ad-durusul mufidah. Pesan-pesan penting dari surah Ali Imran yang kita kaji hari ini. Ada 3 pesan penting. Yang pertama, niat berkeluarga. Ini penting sekali. Bahwa niat kita berkeluarga itu semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah. Jadi niat berkeluarga harus benar. Harus semata-mata niat itu mencari ridho Allah. Tidak ada niat yang lainnya. Ada sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh enggak aku menikah karena melihat dia orang kaya? Boleh, kata Rasulullah. Boleh enggak aku menikah karena aku melihat dia itu cantik? Boleh. Boleh enggak karena aku menikah itu karena aku melihat dia ini keturunan hebat, keturunan baik-baik, keturunan bangsawan, silsilahnya bagus, silsilah turunnya. Boleh, kata Rasulullah. Tapi dari semua itu yang paling baik, kata Rasulullah, lihat bagaimana agamanya. Agamanya. Di menikah itu harus jelas. Niat jangan salah. Jangan menikah karena cantiknya. Jangan menikah karena silsilah turunannya. Wah, turunan Habib bagus dinikahi. Itu kan. Jangan melihat karena dia ini kekayaannya. Lihat bagaimana agamanya. Lihatlah bagaimana agamanya. Bahwa kita menikah itu bukan karena kaya, cantik, keturunan, tapi menikahlah karena berharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niat utama. Jadi kalau kita dulu menikah salah niatnya, boleh diulangi lagi niatnya. Mungkin bahari nikah karena melihat bini kita bungas, atau bahari kalau lalu kita menikah kenapa? Hah? Ya kan? Nah, sekarang boleh luruskan niatnya. Ya Allah, aku menikah sama istriku ini karena mencari ridhomu ya Allah. Mungkin dulu atau awal-awal karena dia cantik. Sekarang sudah kada cantik lagi. Tuhan sudah. Sudah kada cantik lagi. Mungkin ada yang karena dia orang kaya, karena keturunannya bagus. Nah, tapi luruskan, kata Allah, niatkan supaya menjadi keluarga yang terbaik. Pertama, bagaimana caranya supaya jadi keluarga teladan, keluarga pilihan? Niatlah bahwa menikah itu semata-mata karena mencari ridho Allah. Jangan yang lainnya. Ridho Allah nomor 1. Bonuslah kalau dia cantik, kalau dia kaya. Makanya karena itu diingatkan juga. Kamu jangan lihat cantiknya aja, agamanya kayak apa.
Ini kan anak-anak nikah, anak kita misalnya. Jangan cuma cantiknya aja, jangan cuma kayanya aja, jangan cuma karena silsilah turunannya hebat, tapi lihat bagaimana agamanya. Karena kata Rasulullah, yang terbaik itu karena agamanya. Kadang-kadang banyak orang salah lihat. Kalau urusan agama gampang kan, bisa dididik, yang penting cantik dulu. Gitu kan? Maka orang tuh kayak apa anak nikah sama itu, maka jadi orang kan pernah sholat tuh bebinian tuh. Karena bapaknya, yang penting cantik karena kawat jadi arahkan. Sekalinya habis nikah kada mau sholat sekali, baru menyesal. Ini kata Allah, niat bahwa menikah itu bukan karena dorongan dunia, tapi menikah karena dalam rangka mencari ridho Allah. Sehingga nanti kalau kita punya anak keturunan, anak-anak kita itu pun kita arahkan menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho Allah. Sebagaimana Imron ini. Sebagaimana Imron tuh, ketika dia punya keturunan, istri Imron, lalu dia bernazar kan? Ini karena Imron beriman, Hannah beriman juga. Lalu setelah dia punya anaknya lambat datang anak, setelah punya anak dia bernazar, akan kujadikan anakku nanti ini di mihrabnya. Dia aku tinggal menjadi seorang yang menyembah kepada Allah, mengabdi hanya kepada Allah. Sebagaimana dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-35. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku, dan sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Jadi Hannahnya ketika dia sudah mengandung, dia nazar, nanti kalau lahir anakku ini akan kujadikan anak yang mengabdi, menyembah hanya kepadamu. Lahirlah Maryam yang nanti hanya tinggal di mihrab, di tempat mihrab, hanya beribadah aja gawiannya, tidak tahu dengan kehidupan dunia luar. Kerjanya hanya beribadah. Karena memang niat berkeluarga tadi untuk ridho Allah. Lalu dia bernazar seperti itu. Apapun janin, seandainya apa yang janin ada dalam kandunganku ini, maka kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Lihat, nazarnya tidak baik main. Nazarnya begitu. Orang ini, karena kalau anak aku lahir selamat, memotong kambing. Karena kalau ini aku manjat pohon. Macam-macam orang menazar kalau anak lahir selamat, aku bawa perjalanan ke Jakarta. Macam-macam nazarnya. Nazarnya itu kadang-kadang boleh bernazar itu, tapi ada kaitannya dengan ketakwaan. Nah, karena kalau anak lahir selamat, motong ayam hitam, nazarnya salah. Ya kan? Kalau Indonesia menang main bola, aku bernazar aja, botak kepala, salah nazar. Nazar botak kepala, apa hubungannya? Ya wajaknya nazarnya bagus-bagus, karena aku puasa Senin. Kalau menang, aku puasa Senin Kamis selama sebulanan. Nah, boleh nazar itu. Nazar itu ada kaitannya dengan ketakwaan. Jangan bernazar yang aneh-aneh. Bernazar, orang ini banyak bernazar, tapi nazarnya aneh-aneh nazar. Nah, ini yang pertama. Jadi niatkan dengan benar bahwa berkeluarga itu semata-mata niatnya untuk mencari ridho Allah. Sehingga dengan demikian usaha kita satu keluarga itu semuanya menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita sebagai kepala keluarga. Nah, di sini insya Allah kepala keluarga semua. Kada tahu ading nih, sudah kepala keluarga. Nah, masih muda kelihatannya. Jadi kedua, bagaimana supaya menjadikan keluarga kita sebagai keluarga pilihan? Hendaklah sebagai kepala keluarga bertanggung jawab. Salah satu tanggung jawab itu adalah memberikan makanan jasmani dan rohani kepada keluarga. Itu tanggung jawab kita sebagai keluarga, memberikan makanan jasmani dan rohani. Makanan jasmaninya harus baik. Harus baik. Tidak sekedar baik tapi halal. Halalan thayyiba. Jangan beri
ke anak bini makanan haram, naudzubillah. Orang kalau memberi anak bini makan haram, coba periksa aja, lihat di contoh-contoh yang ada. Itu anak bini susah jadi orang baik. Jadi anak orang yang koruptor tuh, lihat anak koruptor tuh, kelakuannya kayak apa? Abahnya koruptor, anaknya narkoba. Ada kemarin di TV kan, abahnya koruptor, anaknya mukul orang, sampai anak mati anak orang, ada kan? Kasus yang di TV itu. Jadi selama yang diberi makan yang tidak benar, itu dampaknya tidak main-main, karena makannya menjadi darah dan daging. Jadi kalau kita memberi anak istri makan sesuatu yang tidak halal, tidak thayyib, bahaya. Beri makanan yang baik, beri makanan jasmani dengan makanan yang baik. Bagaimana makanan jasmani yang baik? Halal dan thayyib. Kada boleh halal aja tapi kada baik. Bujur halal tapi basi, sakit kan? Sakit. Kada boleh baik tapi kada halal. Bujur ngasih makan daging tapi duit mencuri, kada boleh. Allah mengatakan harus halalan thayyibah. Mengapa demikian? Quran banyak sekali mengatakan falyanzuril insanu ila ta'ami. Falyanzuril, maka perhatikanlah wahai manusia, falyanzuril insan ila ta'ami, apa yang kamu makan. Allah perintahkan supaya kita ini memperhatikan apa yang kita makan. Termasuk apa yang kita berikan kepada keluarga kita. Karena makan itu berpengaruh. Kalau kita memberi makan yang kada baik, naudzubillah, maka bisa terjadi kemungkinan keluarga kita menjadi keluarga yang kada baik juga. Hati-hati, Allah ingatkan bahwa syaitan itu pintu masuknya lewat makanan. Hati-hati nih bapak-bapak. Ingat, syaitan masuk lewat makanan. Belum bacakan ayatnya, surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Makan yang halal dan baik, wahai manusia. Jangan makan yang haram. Jangan makan yang kada baik. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan menyuruh makan yang haram. Syaitan minum arak, tenggak, narkoba, itu syaitan nyuruh. Begitu kita makan yang haram, yang tidak baik, merokok baik kada merokok? Oke, kalau ditanya merokok baik kada? Marah Pak Kiai yang berokok marah mendengarnya nih. Kalau Pak Kiai yang berokok marah mendengarnya. Merokok itu kada baik. Apa baiknya, coba tanya. Baiknya apa? Ada baiknya. Duit habis, nyaman sumbangan ke masjid. Wah ini mahal rokok itu sebungkus, kalau berapa wah ini sebungkus? Berapa saya? 30.000 sebulan, 900.000. Apa baiknya? Dihisap penyakit. Allah katakan, kalau orang cari dalil-dalil, dibuat makruh. Ada Quran mengatakan halal dan baik. Tunggu tanya, ya perokok itu baik ada? Ada tulisan pengingatannya, merokok merusak kesehatan. Ya, jadi Master, ada peringatan sudah. Merokok merusak kesehatan. Masih aja berokok lagi. Apa alasannya? Makruh ada apa? Nah, itu kadang-kadang orang pakai akal. Kata Allah, hati-hati. Jangan-jangan pas kita hisab, setan yang datang. Nah kita hisab, setan masuk setan. Kata Allah, hati-hati. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan menyuruh orang, silakan makan haram, silakan makan yang jelek, yang buruk, kada apa-apa juga. Di situ adalah masuk setan. Bayangkan kalau kita makan haram, makan yang haram ya, tidak halal, makan yang kada baik, masuk makanan ke dalam tubuh kita, setan pun masuk ke dalam tubuh kita lewat aliran darah. Seikungan tubuh kita dikuasai oleh setan. Anak sholat koler, hendak mengaji malas, setan menguasai. Kenapa? Periksa makannya. Coba orang koruptor tuh baca ayat ini nih. Apa untungnya dia koruptor sekian triliun tuh? Tidak ada bahagianya dia. Dirinya dikuasai oleh setan. Maka jangan heran orang koruptor tuh kada ada jera-jeranya koruptor. Ada kapok-kapoknya. Dikuasai setan. Anak-anaknya, coba lihat bagaimana anaknya. Tidak ada kan baik.
Orang-orang yang mengalir dalam tubuhnya sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, lihat bagaimana keluarganya. Oleh karena itu perhatikan makanan jasmani, apalagi makanan rohaninya. Itu tanggung jawab kita. Apa itu makanan rohani? Pendidikan anak tadi. Pendidikan agamanya kayak apa, perhatikan sholatnya kayak apa baca Qur'annya, bisa mengaji belum, berikan pendidikan terbaik untuk rohani anak kita. Beri makanan yang halal dan thayyibah, berikan pendidikan yang baik buat anak keturunan kita. Pada istri kita beri pendidikan yang baik. Itu tanggung jawab suami, pemimpin keluarga. Didik istri kita, didik anak turunan kita itu dengan benar. Jaga makanannya, jangan sampai dia makan yang haram. Jadi berikan makanan jasmani dan rohani yang terbaik buat keluarga kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, pilihlah lingkungan yang baik buat keluarga. Ini penting juga nih. Penting. Kata Rasulullah, kalau kita tinggal di kampung tuh kiri kanan narkoba aja semua gawin, mabuk. Itu kita keluar dari situ, cari tempat yang lain. Kalau pindah tinggal di satu kampung gak ada baiknya, ulun hanya tahu di bagian mas ini ada kampung namanya kampung neraka. Ada di daerah sana, daerah apa namanya tuh, Berangas ke sana, Berangas. Ada kampung saya namanya kampung neraka. Jadi ada dengaran lain lagi, kajian kenapa ngaran kampung neraka? Rupanya ibu tadi yang ngajar di ulun tuh, begawe ulun, abi sekampungan itu orang narkoba semua. Sekampungan. Kalau datang polisi jar, itu kada bisa ditangkap jar. Bubuhnya saling bertolong-tolongan. Ruang lengkap semua. Narkoba sekampungan, berjudi saban malam gawin sekampungan. Lalu dikasih nama kampung neraka. La ilaha illallah. Ini kayak apa kita nak membangun keluarga yang baik, kayak itu pindah aja. Jarul mesti tahu keluarga itu pian pindah dari situ jarul. Bapak pian tinggal di situ itu. Kecuali pian kuat atau bisa merubah. Pian di situ bisa merubah. Nah, tapi kalau kira-kira kita nak ubah keluar jarul. Tapi pacarnya bisa kita nak ubah atau daripada kita nak ubah kada baik, nah, kan? Anak mengubah orang kada punya kemampuan atau bagus kita keluar. Jadi penting nih. Jadi keluarga kita nih insya Allah tuh akan baik kalau kita tempatkan dia di lingkungan yang baik. Itu contohnya Nabi Ibrahim tuh. Ditempatkan anak keturunannya di lembah, di Mekah, rumahmu yang mulia. Tempatkanlah anak keturunan kita di lingkungan yang baik. Termasuk sekolahnya nanti. Carikan sekolah lingkungannya bagus. Baik. Supaya keluarga baik 3. Pertama, niat berkeluarga karena ridha Allah. Yang kedua, berikan makanan jasmani dan rohani yang terbaik kepada keluarga kita. Yang ketiga, pilihkan lingkungan yang baik buat anak-anak kita. Lihat kawannya siapa. Amun kawannya pindah mencurigakan, larang, jangan berkawan sama itu. Udah boleh, kamu cari kawan yang lain. Aku lihat nih anak ulun kayak itu yang halus tuh. Sama itu boleh berkawan, sama itu jangan. Sama itu aja boleh. Kenapa Bi? Sebab kawan kamu yang itu tuh mulutnya kalau ngomong sembarangan, nanti kau terpengaruh. Sama yang itu aja. Nah, itu rajin mengaji, berkawan sama yang baik supaya jadi orang baik. Pilihkan lingkungan yang baik. Menentukan sekali lingkungan nih. Waktu lahir kan fitrah kata Rasulullah. Tapi orang tua, keluarga, lingkungan yang bisa merubah anak tadi jadi Majusi, Yahudi, Nasrani karena lingkungan. Nah, pepatah bilangan berkawan dengan penjual minyak wangi, kecipratan wanginya. Tapi kalau kita berkawan dengan pandai besi, terkena juga asapnya. Nah, oleh karena itu pilihkanlah lingkungan yang terbaik buat kalau kita ingin tinggal suatu tempat, yakinkan, pastikan tempat kita tinggal itu adalah lingkungan yang baik. Ini yang bisa disampaikan, semoga berguna buat kita semua. Insyaallah hari depan, malam Senin depan kita masuk ke surah An-Nisa tentang perempuan. Nah, ada kaitan sama Ali Imran. Karena perempuan ini sangat menentukan bagaimana kondisi keluarga. Jadi hebat Allah nih. Dikasihnya habis Imran nih An-Nisa berurutan gitu kan. Kenapa? Memang keluarga itu akan terbentuk dengan baik, besar pengaruhnya di tangan seorang perempuan. Nanti kita kaji surah An-Nisa. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.